Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fahnila dari D3 Teknologi Laboratorium Medis atau Analis Kesehatan, ingin mempresentasikan tentang sistem muskuloskeletal. Yang pertama-tama, kita lihat dari pengertiannya dulu. Pengertian dari sistem muskuloskeletal adalah sistem yang digunakan pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai lokomotor dan penumpang bagi tubuh manusia. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang sangat penting pada tubuh manusia. Sekarang kita lihat definisi dari muskulo. Muskulo sebagian besar, definisi muskulo berasal dari kata muskuloskeletal yang berarti otot dan tulang. Hal yang membuat muskulo dan skeletal dijadikan satu kesatuan karena organ otot dan tulang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa berjalan sendiri ketika bekerja. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Muskulo juga merupakan organ yang berfungsi sebagai lokomotor atau suatu organ yang berfungsi sebagai penggerak. Sistem muskulo terdiri dari otot atau muscle, sendi, tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Ada ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Ada bursai, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon atau di antara otot. Fascia, jaringan penyambung longgar di buah kulit atau pembungkus otot saraf dan pembuluh darah. Ada pula definisi dari sistem muskulos atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan. Lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, konstriksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot atau perannya adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, dan memberi bentuk luar tubuh. Nah, di dalam sistem otot, tipe-tipe jaringan otot tuh ada 3. Yang pertama, otot polos. Otot polos mempunyai satu inti berada di tengah. Diversarapi, saraf otonom, syarat otot polos, terdapat organ dalam tubuh. Sumber CA2 dari chest atau cerebrospinal. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Kerjanya yaitu awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, ada tipe jaringan otot rangka atau serat lintang. Serat lintang mempunyai banyak inti, dipersarapi saraf motorik somatik, letaknya melekat pada tulang. Sumber Ca2+-nya dari retikulum sarkoplasma. Sumber energi dan dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Kerjanya awal kontraksi cepat, mengalami tetani atau kejang, dan cepat lelah. Yang ketiga, ada otot jantung. Punya satu inti berada di tengah. Diversarapi, saraf otonom, syarat otot polos berserat. Letaknya hanya pada jantung. Sumber Ca2+ dari chest atau cerebrospinal dan retikulum sarkoplasma. Sumber energi dari metabolisme aerobik. Kerjanya awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Berikut ini adalah gambar-gambar dari ketiga otot tulang tadi. Nah, yang pertama ada otot polos, bentuknya seperti itu. Yang kedua ada otot rangka, seperti itu gambarnya. Dan yang ketiga ada otot jantung, seperti itu. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang definisi dari sendi. Sendi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah fibrosa, hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa.
Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan, ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Yang ketiga ada sinovial, yaitu ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Di situ ada gambarnya, bisa kita lihat sendi fibrosa gitu, sendi kartilago gitu, sendi sinovial begitu. Sendi berdasarkan jenis persambungannya ada dua, yaitu sinartrosis, yaitu sendi yang terdapat kesenambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terhadap suatu jaringan. Yang kedua ada diartrosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau cavum artikular. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tendon atau definisi tendon. Definisi dari tendon yaitu hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon yaitu jaringan ikat fibrosa atau tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Situ kita lihat gambar, situ ada menunjukkan tentang gambar tendon situ. Berikutnya saya akan mendefinisikan tentang anatomi ligamen. Ligamen adalah pita jaringan ikat yang menghubungkan tulang atau menyokong organ dalam. Beberapa ligamen berbeda struktur fibrosanya, beberapa menjadi lipatan fascia atau peritoneum berendurasi, yang lain merupakan milik pembuluh atau organ-organ fetus. Ligamen disusun oleh jaringan ikat berupa pita-pita berkas kolagen kuat yang berfungsi melekatkan tulang pada tulang dan untuk membatasi derajat gerak pada sendi. Ligamen bisa merupakan struktur tersendiri atau tersisip di dalam simpai. Biasanya terdapat beberapa serat elastin di antara berkas kolagen ligamen. 4. Definisi dari Bursey adalah kantong kecil dari jaringan ikat. Yang kelima adalah fascia. Fascia terdefinisi otot rangka merupakan kumpulan dari fasciculus atau berkas sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut epimysium atau fascia. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat perimysium. Di dalam fascicle, endomysium mengelilingi satu berkas sel otot. Di antara endomysium dan berkas serat otot terbesar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Saya akan mendefinisikan skeletal atau tulang. Rangka atau skeletal yaitu bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskuloskeletal juga disebut lokomotor. Lokomotor juga sering disebut anggota gerak. Nah, yang berikutnya, skeletal atau tulang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tulang rawan dan tulang keras. Tulang tersebut bisa berdiri sendiri maupun saling melengkapi antar tulang. Hal tersebut berguna untuk membentuk suatu bentuk tubuh manusia, melindungi organ tubuh vital. Berikut adalah penjelasan tentang tulang rawan. Berkembang dari mesenkim membentuk sel yang disebut kondrosit. Kondrosit menempati rongga kecil atau lakuna di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel berupa proteoglycans yang basofilik. Kalsifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang keras. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriks, ada 3 macam tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hyalin. Matriks mengandung serat kolagen jenis yang paling banyak dijumpai. Yang kedua, ada tulang rawan elastin, serupa dengan tulang rawan hyalin, tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Yang ketiga, ada fibrokartilago. Tidak pernah berdiri sendiri, tetapi secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hyalin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tulang menurut bentuknya. Tulang menurut bentuknya, yang pertama ada ossa longa atau tulang panjang, tulang yang berukuran panjangnya terbesar, contohnya os humerus. Yang kedua, ossa brevia atau tulang pendek, yaitu tulang yang ketiga ukurannya kira-kira sama besar, contoh ossa carpi. Yang ketiga ada ossa plana atau tulang gepeng atau pipih. Tulang yang ukuran lebarnya terbesar, contohnya os parietale. 4. Ossa irregular atau tulang tak beraturan, contoh os sphenoidal. 5. Ossa pneumatica atau tulang berungga udara, contoh os maxilla. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh. Yang kedua adalah penjaga berat badan. Yang ketiga adalah tempat penyimpan mineral kalsium dan fosfor. Yang keempat, tempat melindungi organ penting. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, memproduksi sel darah. Yang terakhir, macam-macam penyakit pada gangguan sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis sering disebut dengan penyakit tulang rapuh. Kedua ada osteomalacia. Osteomalacia adalah kelainan yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan lunak sehingga mudah mengalami kerapuhan. Yang ketiga ada spondilitis. Spondilitis adalah suatu bentuk artritis yang langka menyebabkan peradangan pada tulang belakang dan sendi-sendi sakroiliak. Yang keempat ada kanker tulang. Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang tulang. Kanker tulang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kanker tulang primer dan kanker tulang sekunder. Berikutnya ada amputasi. Amputasi adalah operasi pemotongan bagian tubuh, misalnya jari, lengan, atau kaki. Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan rasa sakit atau penyakit yang menyerang bagian tubuh tersebut. Berikutnya ada fraktur. Fraktur adalah sebuah istilah medis yang berarti terjadinya patah tulang yang ditandai dengan kondisi di mana hubungan atau kesatuan jaringan tulang terputus. Berikutnya ada strains. Strains adalah bentuk cedera berupa penguluran atau perobekan pada struktur muskulotendinous atau otot dan tendon. Terakhir adalah penyakit dislokasi dan sublokasi. Dislokasi adalah terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi. Dislokasi ini dapat hanya komponen tulangnya saja yang bergeser atau terlepasnya seluruh komponen tulang dari tempat yang seharusnya. Sublokasi adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan adanya deviasi hubungan normal antara rawan yang satu dengan rawan lainnya yang masih menyentuh berbagai bagian pasangan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian menyukainya, semoga kalian paham. Amin ya Allah. Saya Muhammad Rifki Fadila dari D3 Teknologi Laboratorium Medis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.